Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Saputra dengan NIM 877690085, Prodi PGSD. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Sholihatun, SPD, guru TK PGRI 1 Kalisabu. Di sini saya akan mewawancara tentang gimana sih gangguan intelektual atau kognitif anak, terkhusus anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang pertama, kita mulai Bu ya. Respon terhadap suara. Bagaimana sih konsistensi respon anak terhadap suara seperti panggilan, guru, atau teman? Kalau anak ketika dipanggil sama guru sama teman itu pasti tidak bisa langsung nyaut ya. Intinya anak itu harus dengan bahasa verbal tangan atau melambai-lambai tangan atau ditepuk, itu baru dia respon. Karena dia memang agak pendengarannya agak kurang seperti itu. Sering nggak Bu itu? Ya itu selalu. Kalau misal kecuali dia sedang tatap muka sama temannya pas dipanggil, mungkin dia lihat dari mimik mulutnya temannya itu bisa. Cuma kalau ketika dia sedang tidak menatap muka teman atau guru, ya dia harus dengan bahasa verbal tubuh, bisa ditepuk atau dengan bahasa tangan dilambai-lambai seperti itu. Baik, yang untuk aspek kemampuan memahami informasi lisan, apakah anak dapat memahami penjelasan verbal, perintah lisan, atau arahan langsung? Kalau anak itu kalau secara lisan gurunya harus individu ya ke anak itu, karena penjelasannya harus nggak sama kayak temannya. Jadi banyak bahasa verbal tangan ketika dia mau menjelaskan ke anak itu, biasanya bu gurunya lebih dengan bahasa tubuh daripada bahasa verbal ke anak itu. Itu setiap ibu mengarahkan itu selalu kayak gitu atau dalam kondisi tertentu Bu? Itu ya selalu, karena dia kalau misal disamakan dengan temannya hanya 1 kali atau 2 kali, dia belum menerima dengan baik apa yang saya tujukan untuk dia untuk melakukan apa. Pasti dengan ya berulang-ulang seperti itu. Selanjutnya, seberapa aktif sih Bu anak ini dalam mengikuti pelajaran? Misalnya dalam menjawab pertanyaan atau diskusi kelompok? Kalau anaknya untuk aktif dalam belajar sih sebenarnya aktif dia. Cuma karena mungkin adanya keterbatasan, jadi dia kan tidak bisa seperti teman yang lain ketika ada pertanyaan langsung saya bu guru. Kalau yang lainnya kan langsung saya bu guru, ada yang langsung menjawab apa A, B, C yang ditanyakan. Kalau dia perlu, kadang dia juga kepengen menjawab seperti teman-temannya, pasti saya khususkan untuk dia pertanyaannya seperti itu. Sebetulnya aktif anaknya. Nah, dan terakhir nih Bu pertanyaannya, terus bagaimana relasi anak dengan teman? Apakah ada ketertarikan untuk bermain bersama, berkomunikasi, atau gimana sih ekspresi emosionalnya kalau lagi kumpul-kumpul sama temannya gitu? Kalau dia dalam sosial emosional ke teman-temannya bagus sih sosialisasinya, dia membaur dengan teman-temannya, dia nggak merasa minder bahwa dia memiliki kekurangan. Juga teman-temannya sudah dari awal diberitahu kalau semua itu adalah pemberian dari Allah, jadinya teman-temannya juga nggak saling mengucilkan dan dianya juga enjoy ketika temannya dia butuh bantuan juga temannya dia ada yang bantu seperti itu. Sebetulnya anaknya aktif, mau bermain sama teman, terus juga seneng gitu, nggak merasa minder karena temannya juga mau menerima dengan keadaannya dia seperti itu. Udah Bu, ini semua pertanyaan udah dijawab sama Ibu. Iya. Ya. Terima kasih atas wawancaranya, kesempatan waktunya.
Baiklah teman-teman, saya cukupkan video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.